Setelah gue mengatakan siap untuk menjadi penerus Maskerman, kehidupan gue pun benar-benar berubah. Kini gue harus melewati tantangan demi tantangan di setiap harinya. Dan salah satu tantangannya itu ada di pagi ini. Lu siap kan? Sebelum kita mulai, gue cuman mau kasih tahu kalau tantangan ini adalah tantangan yang paling disukai sama bapak lu. Hahaha. Meski dipenuhi keraguan, gue pun memberanikan diri untuk memulai tantangan pagi ini, demi menjadi Maskerman. Ayo kita mulai. 3, 2, 1. Ternyata, tantangan pagi ini adalah senam poco-poco bareng sama ibu-ibu. Sebuah tantangan yang gak kebayang sama sekali. Pekam, ada-ada aja dah lu ah. Gimana Bim? Seru kan? Setelah melakukan senam yang mungkin gak pernah gue lakuin selama ini, si Pekam kemudian memberikan gue sarapan yang juga gak pernah gue rasakan dulu. Ya gimana ya? Dulu kan bisa makan aja alhamdulillah. Meski sarapan kali ini ala kadarnya, tapi akhirnya gue bisa merasakan sarapan seperti yang dirasakan orang-orang. Setelah beres sarapan, si Pekam minta gue untuk mengikutinya. Gue pun mengiyakan permintaannya dan berjalan mengikuti si Pekam. Hingga akhirnya, kita sampai di depan pintu yang memiliki keamanan cukup rumit. Raut wajah si Pekam kali ini terlihat tidak seperti biasanya. Ia tampak serius. Sesaat kemudian, pintu yang memiliki tingkat keamanan tinggi itu terbuka, disusul dengan lampu-lampu yang menyala. Betapa takjubnya gue melihat yang ada di dalam ruangan tersebut. Gue pun refleks langsung masuk ke dalamnya. Sebuah ruangan yang tak seberapa besar ini ternyata menyimpan peralatan khusus untuk Maskerman. Tanpa mempedulikan alat canggih yang ada di ruangan ini, pandangan gue hanya tertuju pada satu benda yang berada di tengah-tengah dengan lampu yang menyorotinya. Benda tersebut adalah sebuah masker berwarna putih. Masker tersebut melayang-layang di udara tanpa ada yang menopangnya. Benda yang lu lihat itu adalah hal yang penting untuk Maskerman. Tanpa itu, seorang Maskerman tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya 100%. Hah? Maksudnya gimana? Jadi, seseorang yang telah ditentukan untuk menjadi Maskerman, ia telah memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk menumpas kejahatan. Namun, hanya setengahnya saja. Dan untuk memaksimalkannya, ia harus mengenakan masker berwarna putih tersebut, supaya kekuatannya yang dimilikinya bisa ia keluarkan sepenuhnya. Jadi, sebenarnya gue tuh udah punya kekuatan. Iya. Coba aja lihat pergelangan tangan lu. Pasti ada tanda seperti bekas gigitan laba-laba. Mendengar ucapan itu, gue langsung melihat pergelangan tangan gue. Dan benar aja, ada sebuah tanda kayak bekas gigitan laba-laba. Melihat tanda itu, gue jadi teringat dengan mimpi yang pernah gue alami. Yaitu saat gue berhasil ngelawan Ucok dengan bantuan jaring yang keluar dari tangan gue. Pasti lu pernah bermimpi seperti itu kan? Dan di dalam mimpi itu, lu mengalahkan orang yang selalu ngejailin lu. Asal lu tahu nih ya, orang yang ada di dalam mimpi lu itu sebenarnya adalah musuh yang harus lu kalahin agar terciptanya keadilan di kota ini. Berarti Ucok dan Slamet yang jadi musuh gua? Ya, sepertinya begitu. Gua rasa Matam akan menyerahkan masker miliknya kepada Ucok untuk meneruskan kejahatan di kota ini. Gua pandangi kedua pergelangan tangan gua yang ada bekas gigitan itu. Dan juga masker yang akan melengkapi kekuatan gue dengan penuh keyakinan. Gue berjalan menuju tempat di mana masker itu melayang. Gue kemudian meminta izin untuk mencoba masker itu. Ini gue boleh nyoba? Silahkan, karena sejatinya hanya Maskerman lah yang bisa mengambilnya. Karena jika bukan, maka ia akan tersengat listrik. Setelah diizinkan, gue pun mencoba mengambil masker itu. Namun, saat ingin memegangnya, tiba-tiba tangan gue kesetrum kayak yang tadi dibilang Pekam. Ada. Melihat gue yang terkena sengatan listrik, Pekam tampak kebingungan.
kenapa gue bisa tersengat listrik. Lah, kok lu kesetrum? Coba ambil lagi. Ia pun lalu menyuruh gue untuk mencobanya lagi. Dan gue pun hanya mengikutinya saja. Aduh. Lah, masih kesetrum juga ya? Aneh banget. Coba lagi deh, coba. Kali aja berhasil. Hah? Kok masih gagal ya? Lu anaknya Jom-Jom bin Komkom kan? Iya, gue anaknya Jom-Jom. Nama lengkap gue aja Bima Com-Com. Kalau nggak percaya lu periksa aja sono akte kelahiran gue. Kalau lu anaknya Jom-Jom, kenapa bisa salah ya? Lu tahu nggak kenapa bisa salah? Lah mana gue tahu. Kayaknya gue tahu nih penyebab lu masih gagal. Pekam kemudian berjalan ke pojok ruangan. Gue lupa matiin alarm listriknya. Daya, tadi katanya kalau bukan maskerman bisa kena sengatan listrik. Bagaimana ceritanya ini? Ya, itu cuman buat nakut-nakutin orang aja sebenarnya. Biar nggak dicolong nih masker. Setelah alarm itu dimatikan, gue kembali mencoba untuk mengambilnya lagi. Meski masih ada rasa takut kesetrum, tapi gue nggak mempedulikannya dan memberanikan diri untuk mengambilnya. Dan kini, gue berhasil memegang maskernya. Perasaan gue bercampur aduk saat memegangnya. Saat memegang masker itu, entah kenapa ada setruman kecil yang nyengat gue. Tapi gue gak peduli. Tatapan gue pun hanya tertuju ke satu arah, yaitu masker berwarna putih yang sedang gue pegang. Seketika, kedua tangan gue bergerak dengan sendirinya, memasangkan masker itu ke wajah Pekam. Maksudnya ke wajah gue. Suara kambing yang berada di atas markas seketika membuat keributan dan terdengar hingga ke bawah. Maskerman, sang pembasmi kejahatan, akhirnya telah kembali. Lah, lu ngapa, Gue menunjuk masker yang ada di wajah gue kepada Pekam. Masker kecilan nih, gak bisa napas gua. Gua kira kenapa? Ternyata kekecilan. Bro, kekecilan nih maskernya. Tolong diganti yang gedean dikit dong. Hehehe, maaf, propertinya salah. Ini mah masker anak saya. Maaf ya, maaf. Ini dia nih, masker benernya. Dasar lu. Ulang. Balik lagi ke cerita. Setelah mengenakan masker, gue merasakan ada perubahan dalam tubuh gue. Rasanya tuh badan gue kayak seger banget. Kayak abis minum dukin di siang hari. Enak banget deh es kopinya. Pokoknya lu orang mesti coba ya. Iklan dikit gak apa-apa kan? Udah yuk, balik ke cerita lagi. Kini, lu sudah resmi menjadi seorang maskerman. Dan lu memiliki 3 kekuatan yang akan membantu lu di dalam membasmi kejahatan. Yang pertama, jaring yang bisa keluar dari tangan lu. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Kekuatan kedua lu adalah lu bisa memberikan perintah kepada kambing-kambing untuk ngebantuin lu. Lah, bisa nurut gitu ya tuh kambing. Iya, soalnya dulu pada diajarin sama bapak lu. Wih, gokil juga bokap gua. Udah, jangan terlalu kebanyakan tepuk tangannya, nanti bahaya. Oh iya, sorry. Sebenarnya sih, tepuk tangan lu nggak berbahaya, tapi kekuatan ketiga lu ada kaitannya dengan tangan lu, yaitu lu bisa ngebuat orang tidur dengan menepuknya. Tapi kok bahaya? Emangnya kenapa? Kalau nggak percaya, cobain aja. Iya kah? Paling nanti lu tidur selama 5 menit. Sepertinya menarik. Gua pun menepuk pundak gua dan... Nah. Tidur kan? Bocahnya Daya, malah dicobain. Persis banget kayak bapaknya deh. Pusing gua ngurusnya. Ternyata apa yang dikasih tahu Pekam benar. Gua tertidur selama 5 menit. Setelah itu, gua pun bangun kembali. Lalu, si Pekam langsung melanjutkan ocehannya terkait kekuatan yang dimiliki Maskerman. Gimana? Nyenyak? Gua lanjut nih ya. Iya, sorry. Sok tuh, dilanjut, ayo.
Kekuatan ketiga lu itu biasanya dipakai dalam kondisi terdesak saja. Soalnya ketika lu udah menggunakan 5 kali kekuatan itu, tenaga lu akan terkuras habis. Tapi suatu saat nanti, lu bisa menaikkan batas kemampuan itu. Emangnya apa yang nanti akan terjadi kalau tenaga gue habis setelah menggunakan kekuatan itu? Lu akan tertidur selama 5 jam. Mendengarkan penjelasan dari Pekam, gue pun hanya bisa menganggukkan kepala sambil menatap kedua telapak tangan gue, memikirkan kekuatan yang kini gue miliki. Mendengarkan penjelasan dari Pekam, gue pun hanya bisa menganggukkan kepala sembari menatap kedua telapak tangan gue, memikirkan kekuatan yang kini gue miliki. Memikirkan kekuatan yang kini gue miliki.